Ruang Dewa Beladiri, bab 641 sampai dengan 645. Bab 641 Ujian Iblis berakhir. Semua master dari semua faksi di Akademi Zenwu bersorak gembira saat itu. Mereka tidak pernah membayangkan keajaiban seperti itu akan terjadi. Bagi semua orang, ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Kalau mereka yang melakukannya, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Bahkan orang paling berbakat dalam sejarah tidak dapat melakukannya. Hahaha, aku tidak menyangka kalau Chang Xingzi, orang tua yang begitu sulit dipahami dan belum kembali ke Akademi Zenwu selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, bisa memiliki murid yang begitu hebat. Langit benar-benar memberkati puncak Changxing. Pertama, ada Huang Wuji, yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dan sekarang ada Ye Xiwen, yang telah mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah benar-benar langitlah yang akan membuat puncak Changxing berkembang pesat? Banyak master Akademi Zenwu mengungkapkan perasaan mereka. Terdengar raungan para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana, dan dunia kecil yang diperkuat secara khusus ini akan dihancurkan oleh raungan tersebut. Selain Akademi Zenwu, pasukan yang mengepung Ye Xiwen menderita kerugian besar dan kerusakan parah. Mereka kehilangan begitu banyak master sekaligus, dan tidak diketahui kapan mereka bisa memulihkan kekuatan mereka. Liner, mata Master Gua Huoyun terbelalak lebar, dan air mata darah mengalir deras. Cilin adalah murid inti yang paling menjanjikan, dan hampir dilatih sebagai penerusnya, tetapi sekarang ia mati di sini. Ye Xiwen ini lagi, Ye Xiwen ini lagi. Terakhir kali, Qi Tian mati di tangannya, dan sekarang Cilin ditambahkan ke dalam daftar. Ye Xiwen hanyalah musuh bebuyutan Gua Huoyun mereka. Banyak sekali jenius dan anak ajaib yang telah mati di tangannya. Ye Xiwen, dunia tidak akan pernah damai sampai kau mati. Banyak sekali pahlawan yang sangat mengingat sosok seperti semut ini, yang tak pernah mereka anggap serius. Mereka membencinya sampai ke akar-akarnya dan ingin menamparkan Ye Xiwen sampai mati untuk melampiaskan kebencian mereka. Tentu saja, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa jika mereka tidak mengirim seseorang untuk membunuh Ye Xiwen, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Jika dia sedikit lebih lemah, tubuhnya pasti sudah dingin sekarang. Mereka hanya memikirkan Ye Xiwen, yang telah menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Ye Xiwen memang pantas mati. Hasil sensasional dari pertempuran ini menyebar dengan cepat ke semua prajurit di dunia iblis karena nama Xiaoman Wang dan yang lainnya dihapus dari daftar. Kebanyakan orang tahu tentang pertempuran ini, di mana seorang gila berhadapan dengan banyak sekali master. Meskipun banyak yang tidak bisa hadir, mereka bisa menebaknya hanya dari perubahan namanya. Para master yang tak terhitung jumlahnya yang mengepung Ye Xiwen benar-benar mati, semuanya mati. Ini sungguh mengerikan. Dia benar-benar melakukannya. Apa dia masih manusia? Bagaimana mungkin dia begitu menakutkan? Kata Gao Lingxiu dengan linglung. Kesannya terhadap Ye Xiwen masih sama seperti saat pertama kali Ye Xiwen muncul di hadapannya. Dia hanyalah sosok yang bisa menandingi tahap awal petapa agung setengah langkah, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat seperti itu, sungguh tak terbayangkan. Menantang banyak sekali master di dunia. Membayangkannya saja sudah membuat orang bersemangat dan tergila-gila. Dan Ye Xiwen benar-benar melakukannya, bukan hanya seperti yang dipikirkan orang lain, hanya mampu bertahan hidup saja sudah cukup untuk memberinya kejayaan dan ketenaran abadi di dunia Zenwu. Dan dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar melakukannya, nama-nama para master itu dihapus. Dia benar-benar berhasil. Kali ini, Akademi Zenwu kita benar-benar menerima seorang jenius yang tak terkalahkan. Kata Bi Jingwei tak percaya. Dia tidak lebih baik dari Gao Lingxiu. Sulit juga dipercaya bahwa Ye Xiwen benar-benar telah mengalahkan begitu banyak master. Bukan mengalahkan, melainkan membunuh. Ini jauh lebih sulit daripada mengalahkan. Siapa yang bisa berkultivasi ke tingkat ini tanpa satu atau dua rahasia tersembunyi?
Mengalahkan mungkin tidak terlalu sulit, tetapi membunuh adalah rintangan yang berat. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjamin dia bisa melakukannya, tetapi Ye Xiwen telah melakukannya. Di sampingnya, Fan Yichen juga memasang ekspresi rumit. Di satu sisi, ia tak percaya, tetapi di sisi lain, ia bergelut antara bahagia dan sedih. Dari perspektif Akademi Zhenwu, kemunculan seorang guru sekuat itu merupakan kebahagiaan besar bagi Akademi Zhenwu. Dalam beberapa ratus tahun, mereka pasti akan mampu berdiri sendiri. Namun, hal ini mungkin tidak berlaku untuk balai penegakan hukum mereka. Huang Wuji sebelumnya telah membuat balai penegakan hukum mereka sangat pasif. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus senang atau tidak senang. Untuk sesaat, seluruh dunia Zhenwu terguncang. Ye Xiwen juga membuat sensasi di dunia Zhenwu dalam waktu singkat dan menjadi terkenal. Bahkan banyak orang suci besar tidak memiliki ketenaran seperti Ye Xiwen. Ye Mo mengumpulkan esensi dan darahnya, lalu kembali ke cermin Tianyuan untuk memulihkan diri. Ye Xiwen berdiri dan melihat sekeliling. Kemanapun pandangannya tertuju, mereka yang menonton dari jauh mundur selangkah, tak berani menatap matanya. Ye Xiwen meninggalkan kesan yang terlalu mendalam bagi mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Jelas itu hanya bisa dilakukan oleh Dewa Iblis. Dia kejam dan tak berperasaan, dan sangat kuat. Jika Anda membuatnya marah dan dia mulai membunuh orang, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Ye Xiwen tidak berkata apa-apa, tatapan matanya setajam obor, hanya menatap ke arah para Master Iblis yang bersembunyi di kejauhan, lalu berteriak, "Tidak adakah Master Iblis yang datang untuk mengajariku?" Semua orang terkejut. Mungkinkah dia berencana menantang para penguasa dunia iblis? Dia baru saja menyelesaikan pertempuran. Meskipun dia tampak tidak bisa memulihkan energi sejatinya, jelas tidak hemat biaya untuk terus bertarung seperti ini. Terlebih lagi, ini adalah markas alam iblis. Para penguasa alam iblis itu bisa dibilang seperti ikan di air, jauh di luar jangkauan manusia biasa. Kemanapun mata Ye Xiwen memandang, seolah ia bisa melihat isi hati orang-orang. Ia tentu tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi ia tak peduli. Ia tahu betul apa yang sedang dilakukannya. Dibandingkan dengan para elit manusia ini, para elit iblis itu lebih mudah dihadapinya. Karena ia memiliki cermin Tianyuan, menghadapi para elit iblis itu bahkan lebih mudah daripada menghadapi para master manusia. Jika sebelumnya ada penguasa dari dunia iblis yang siap membunuh Ye Xiwen, sekarang, bahkan jika mereka memiliki keberanian 10 kali lipat, mereka tidak akan berani mendekat. Mereka baru saja menyaksikan pertempuran itu, dan para iblis yang penakut itu mungkin akan ketakutan setengah mati. Dengan kekuatan tempur seperti itu, percuma saja bagi mereka untuk menyerang, bahkan jika mereka adalah iblis. Ye Xiwen, tidak, seorang master datang. Saat Ye Xiwen hendak menyerbu kelompok master iblis untuk memulai pembantaian, tiba-tiba, suara Ye Mo muncul di benaknya. Kemudian, sosok Ye Mo menghilang tanpa jejak, dan satu-satunya napas yang dimilikinya pun lenyap, seolah-olah ia tidak ada di tubuh Ye Xiwen sama sekali. Situasi ini hanya terjadi ketika Ye Xiwen masih di Sekte Yiyuan dan bertemu dengan para master legendaris tersebut. Saat itu, Ye Xiwen terlalu lemah dan tidak bisa menyembunyikan rahasia apa pun. Sekilas pun bisa melihat ke dalam dirinya, tetapi itu sudah lama tidak terjadi. Aku tak menyangka ada orang jenius sepertimu di antara manusia. Sebuah sosok besar terbang dari langit. Sosok itu adalah seorang pria paruh baya berusia 30-an atau 40-an, mengenakan setelan perak, klasik dan elegan, dengan ketampanan yang tak tertandingi. Pupil mata Ye Xiwen mengecil. Pria paruh baya yang tampak sangat tampan dan tidak mengancam ini membuatnya merasa khawatir, bahkan lebih khawatir daripada rasa bahaya yang ia rasakan dari Feng Ling. Itu membuatnya merasa tercekik. Orang biasa tidak bisa merasakan aura berbahaya apapun darinya. Yang ada hanyalah keanggunan, keluhuran, dan ketenangan, layaknya orang biasa.
Meskipun semua orang tahu bahwa tidak mungkin ada orang biasa di dunia iblis, dan tidak ada orang biasa yang bisa terbang. Tetapi Ye Xiwen dapat merasakan ancaman mengerikan itu darinya. Hah, kau menyadarinya? Intuisimu ternyata tajam sekali. Pria paruh baya itu tampaknya sama sekali tidak mempermasalahkan kepekaan dan kewaspadaan Ye Xiwen, dan hanya terkekeh. Paman. Suara renyah Ling Fei datang dari belakang Ye Xiwen, dan Ye Xiwen tiba-tiba merasa ketakutan. Paman. Pria di depannya yang membuatnya merasa sangat berbahaya sebenarnya adalah Paman Ling Fei. Kau kabur tanpa bicara, ayahmu pasti sangat khawatir. Kalau dia tidak bisa menemukanmu, dia akan mengacaukan dunia iblis. Kata pria paruh baya itu sambil tersenyum, matanya menyipit, tampak seperti orang baik yang tidak berbahaya. Dia tidak peduli padaku. Ling Fei cemberut, seolah-olah dia sedang merajuk. Ada apa? Keluarga gadis pelarian itu datang untuk mencari kita. Kau hanya ingin pergi ke dunia manusia. Aku akan mengantarmu ke sana. Pria paruh baya itu tersenyum dan menggelengkan kepala, seperti orang tua yang tak bisa berbuat apa-apa dengan anak kecil. Benarkah? Tanya Ling Fei terkejut, lalu menatap Ye Xiwen dengan malu, jelas sedang menimbang dan membandingkan. Fei, kami benar-benar merepotkanmu selama ini, kata pria paruh baya itu kepada Ye Xiwen dengan ekspresi tulus dan sikap elegan. Ia sungguh teladan dalam hal etiket. Apa? Bagaimana mungkin aku menyusahkannya? Aku bahkan banyak membantunya, kata Ling Fei dengan nada tidak puas. Jelas-jelas tidak puas dengan pernyataan pamannya. Ye Xiwen tersenyum. Awalnya, ia memang agak jijik dengan kehadiran Ling Fei, tetapi kini ia perlahan mulai terbiasa. Dengan Ling Fei yang mengawasinya, ia bisa merasa tenang dalam kesendirian tanpa perlu mengkhawatirkan hal lain. Baiklah, ayo pergi. Kalau kau tidak pergi sekarang, ayahmu akan mengirim pasukan untuk menangkapmu, kata pria paruh baya itu kepada Ling Fei sambil tersenyum. Ling Fei agak enggan. Hari-hari bebas dan santai yang ia alami selama ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, ia mengerti bahwa pamannya juga datang, dan ia tidak punya pilihan selain pergi. Kemudian dia menggigit bibir bawahnya dan berkata kepada Ye Xiwen, aku akan merindukanmu, jadi kamu juga harus merindukanku, kalau tidak aku akan menghajarmu. Ye Xiwen tiba-tiba kehilangan kata-kata dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah mengatakan ini, Ling Fei berbalik dan pergi bersama pria paruh baya itu. Keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan menghilang ke langit dalam sekejap. Angin bertiup dan daun-daun berguguran. Ujian sensasional di dunia iblis akhirnya berakhir. Bab 642 Bakat Luar Biasa Xiaoya. Dengan berakhirnya pertempuran yang mengguncang seluruh alam Zhenwu, ujian alam iblis yang berlangsung selama berbulan-bulan akhirnya mencapai akhir yang sempurna. Bagi banyak orang, meskipun persidangan telah berakhir, hal itu masih belum dapat menenangkan keterkejutan banyak orang. Dalam ujian dunia iblis ini, orang-orang yang menarik banyak perhatian bukanlah 100 orang teratas, atau bahkan 20 atau 10 orang teratas dalam daftar prestasi, tetapi seseorang yang namanya berada di antara beberapa ratus hingga 1000. Kamu Xiwen. Ye Xiwen tiba-tiba menimbulkan sensasi di seluruh dunia Zhenwu, dan dari seorang pejuang yang cukup terkenal, ia tiba-tiba menjadi sosok yang dikenal oleh banyak orang. Tidak ada alasan lain. Dia sendiri melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan tidak akan pernah dilakukan lagi. Tidak ada orang lain yang berani melakukannya, tetapi hanya dia yang berani melakukannya. Itu sudah cukup. Yang lebih penting, dia berhasil. Tak seorang pun mengira dia bisa melakukan ini, tapi dia berhasil. Bukankah itu sudah cukup? Dia begitu kuat sehingga dia telah membunuh ratusan Master Sage Agung setengah langkah sendirian. Dia pantas menyandang gelar orang nomor 1 di bawah Sage Agung. Tak ada yang bisa menandinginya. Ya, mulai sekarang gelar ini hanya miliknya. Banyak sekali orang yang mengagumi keberanian Ye Xiwen melakukan ini. Selain dia, siapa lagi yang berani melakukan ini?
Ini sama saja dengan mencari kematian. Nomor 1 di bawah Sang Bijak Agung. Kalaupun begitu, lalu kenapa dia bukan Sang Bijak Agung yang sebenarnya? Selama dia bukan Sang Bijak Agung, dia tetaplah seekor semut. Ye Xiwen, kenapa dia tidak mati saja? Kenapa orang seperti itu masih hidup? Tuhan memang buta. Meskipun ada yang memujinya, banyak sekali yang membenci Ye Xiwen. Mereka semua adalah kerabat para master yang dibunuh oleh Ye Xiwen, dan semuanya gugur dalam proses pengepungan Ye Xiwen. Orang-orang ini hanya ingin memakan daging Ye Xiwen, meminum darahnya, mengupas kulitnya dan mencabut uratnya. Perselingkuhan Ye Xiwen bagaikan tren yang melanda seluruh dunia Zhenwu. Namanya pun menyebar ke seluruh dunia Zhenwu seiring tren ini. Semua orang mengingat nama ini. Suka atau tidak, banyak orang harus mengakui bahwa masa depan orang ini tak terbatas. Setelah ujian alam iblis berakhir, semua master yang tersisa mengundurkan diri ke alam Zhenwu. Bercampur dalam kerumunan, Ye Xiwen bisa dengan jelas merasakan tatapan dari sekelilingnya. Ada yang dipenuhi rasa ingin tahu, tetapi juga sedikit ketakutan. Ujian ini telah membuat Ye Xiwen terkenal, dan ia langsung menjadi sosok yang terkenal. Namun, mereka tidak berani menatapnya terlalu lama. Ye Xiwen kini terkenal karena perbuatan jahatnya. Ia telah membunuh ratusan master mengerikan di tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Di mata semua orang, ia telah menjadi sosok seperti iblis. Bagaimana mungkin orang biasa berani mengganggu orang seperti itu? Ye Xiwen segera kembali ke alam Zhenwu setelah melewati ruang yang dibuka oleh Akademi Zhenwu menuju alam iblis. Setelah kembali ke alam Zhenwu, banyak master jelas merasa lega. Selama periode ini, mereka hidup dalam ketakutan setiap hari di alam iblis, dan mereka bisa mati kapan saja. Hal ini membuat mereka merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Terlebih lagi, di alam iblis, lingkungan sekitarnya dipenuhi energi iblis, dan mereka tidak memiliki metode khusus seperti Ye Xiwen untuk menyerap energi iblis. Zhen Yuan sangat berharga bagi mereka. Akibatnya, banyak orang tidak memiliki Zhen Yuan ekstra untuk menghilangkan rasa lelah, sehingga tampak sedikit lesu. Namun, begitu memasuki alam Zhenwu, mereka segera mulai mengumpulkan energi spiritual dan mengisi kembali tubuh mereka. Tiba-tiba, mereka tampak bersemangat. Pemandangan tadi tampak sangat berbeda dari mereka. Apakah pria ini Ye Xiwen? Banyak master di daftar prestasi tewas di tangannya. Sungguh keajaiban. Aku pernah mendengar tentangnya sebelumnya, tapi dia hanya murid baru. Aku tidak menyangka dia telah berkembang ke level ini dan mencapai hal-hal yang bahkan kita tidak bisa. Beberapa santo dan guru besar di sekitar membicarakannya, tidak takut didengar oleh Ye Xiwen, karena mereka memang tidak mengatakan hal buruk. Ye Xiwen tidak merasakan apa-apa. Baginya, baik di alam iblis maupun alam Zhenwu, ia bisa dikatakan berada di elemennya. Mustahil baginya untuk merasa tidak nyaman. Ye Xiwen dapat dengan jelas merasakan perubahan sikap orang-orang ini terhadapnya. Sebelum berpartisipasi dalam ujian alam iblis, orang-orang ini bahkan tidak memandangnya. Di dalam hati mereka, ia hanyalah orang biasa. Namun kini, tatapan yang mereka berikan kepadanya dipenuhi rasa hormat dan kagum, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Hahaha, adik junior, kau benar-benar membuat nama untuk dirimu sendiri kali ini. Tawa riang Bai Jiansong terdengar dari kejauhan. Ia melangkah lebar dan langsung muncul di hadapan Ye Xiwen. Di sampingnya ada dua kakak laki-laki dan perempuannya, Yang Wenjun dan Deng Suixin. Ia juga mendapatkan banyak manfaat dari ujian di alam iblis ini. Dalam waktu sesingkat itu, ia telah memasuki tahap tengah alam suci. Meskipun kemajuannya tidak dapat dibandingkan dengan Ye Xiwen, mampu membuat kemajuan lebih lanjut dalam waktu sesingkat itu sudah merupakan kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Bagaimana dengan membandingkannya dengan Ye Xiwen? Siapa yang ingin bersaing dengan monster ini? Dia bahkan berani melakukan sesuatu seperti menantang semua pahlawan di dunia. Bagaimana mungkin orang biasa bisa dibandingkan dengannya?
Bai Jiansong menatap Ye Xiwen dengan ekspresi rumit. Ia tak menyangka Ye Xiwen akan berkembang secepat ini. Saat pertama kali bertemu dengannya, ia hanyalah seorang legenda setengah langkah. Dalam waktu sesingkat itu, ia telah mencapai kesempurnaan agung alam suci. Sungguh sebuah keajaiban. Dan orang seperti itu muncul di Akademi Zhenwu mereka, yang benar-benar Tianxing dan puncak Changxing mereka. Ye Xiwen menatap Bai Jiansong. Mereka sudah lama tidak bertemu. Kultivasi Bai Jiansong memang meningkat, tetapi ia masih belum bisa melihat kelemahannya. Ia diam-diam memperkirakan bahwa bahkan jika ia memanggil klon binatang bintang, klon itu tidak akan mampu mengalahkan Bai Jiansong. Bai Jiansong berada di tahap akhir Sage Agung setengah langkah selama lebih dari 100 tahun, dan fondasi yang ia bangun sungguh tak terbayangkan dalamnya. Setelah mencapai Sage Agung, kultivasinya sama sekali tidak lambat. Mereka semua adalah jenius sejati dengan bakat luar biasa. Kita di Akademi Zhenwu belum pernah merasakan masa-masa indah seperti ini selama bertahun-tahun. Orang-orang itu telah mengincar wilayah selatan di bawah kekuasaan kita. Sekarang, adik juniorku telah memberikan pukulan telak kepada mereka dan hampir memusnahkan generasi mereka, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Bai Jiansong tertawa dan berkata, bagi para murid Akademi Zhenwu, membuat kekuatan lain menderita kekalahan juga merupakan hal yang sangat memuaskan. Kali ini, bisa dibilang banyak kekuatan yang hampir musnah di tangan Ye Xiwen. Mereka bukanlah para murid inti, melainkan para legenda. Ratusan ribu atau bahkan jutaan dari mereka muncul kembali setiap 100 tahun. Mereka adalah para master yang telah melewati ujian waktu dan terakumulasi selama ribuan tahun. Mereka semua terbunuh dalam waktu yang begitu singkat. Kehilangan mereka begitu besar hingga sangat memilukan hati. Ye Xiwen dan yang lainnya tidak tinggal lama di kota Yingxin dan langsung kembali ke puncak Changxing. Di aula utama puncak Changxing, Ye Xiwen, Bai Jiansong, dan yang lainnya duduk terpisah. Di samping Ye Xiwen, Xiaoya menatap mereka bertiga dengan takut, memegangi ujung baju Ye Xiwen, sedikit gugup. Meskipun ia akan memasuki tahap setengah langkah legendaris, temperamennya tidak berbeda dengan saat Ye Xiwen pertama kali bertemu dengannya, begitu pula penampilannya. Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatannya semakin kuat, ia hampir tidak merasakan berlalunya waktu, seolah-olah ia telah membeku dalam es. Adik muda Ye, apa ini? Tanya Bai Jiansong penasaran. Ia melirik Xiaoya dan matanya berbinar. Ia berkata, tulangnya bagus sekali. Semua meridiannya tidak terhalang. Bai Jiansong memiliki mata yang sangat tajam, dan sekilas ia bisa melihat bahwa Xiaoya memiliki bakat luar biasa, seorang gadis yang menawan dan mempesona seperti batu giok. Yang Wenjun dan Deng Suixin juga memperhatikan perbedaan pada Xiaoya. Ia begitu bersih, seperti bayi yang baru lahir, bebas dari debu dan tak ternoda oleh apapun. Hal terpenting dalam kultivasi adalah hati yang murni. Hati yang murni seperti anak kecil. Begitu seseorang berkultivasi, ia akan maju dengan sangat cepat. Segala rintangan di alam semesta sebagian besar disebabkan oleh dirinya sendiri, tetapi bagi orang-orang seperti ini, hal ini jarang terjadi. Ditambah dengan fisiknya yang luar biasa, orang tersebut sungguh merupakan anak spiritual yang legendaris. Mereka bertiga menatap Ye Xiwen, bertanya-tanya di mana dia menemukan gadis kecil ini. Ye Xiwen kemudian menceritakan asal-usul Xiaoya. Ye Xiwen juga memiliki banyak pertanyaan tentang asal-usul Xiaoya, seperti penampilan Xiaoya yang tampaknya tidak pernah berubah. Meskipun ia dapat mempertahankan penampilan awet mudanya setelah berlatih, efek seperti itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Namun, hal-hal tersebut bersifat sekunder baginya. Sekarang aku hanya ingin kakak ketigaku maju dan membiarkan Xiaoya bergabung dengan Asteris Puncak. Kata Ye Xiwen, inilah yang selalu ingin ia lakukan. Ia sendiri masih dalam tahap kultivasi dan tidak punya waktu luang untuk mengajari Xiaoya. Untungnya, Xiaoya memang sangat berbakat. Jika ia orang biasa,
jika bertemu guru seperti Ye Xiwen, ia pasti sudah hancur sejak lama. Seiring meningkatnya kultivasi Xiaoya, menemukan guru untuknya menjadi hal yang mendesak. Di antara Akademi Zhenwu, puncak asteris adalah yang paling cocok. Hanya ada murid perempuan di dalamnya, dan merupakan salah satu dari 10 warisan teratas. Tak perlu dikatakan lagi, fondasi dan warisannya sangat hebat. Awalnya, tempat terbaik tentu saja puncak Changxing, tetapi di puncak Changxing, Chang Xingzi sulit ditemukan dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Hal yang sama berlaku untuk Huang Wuji. Di sisi lain, kakak perempuan kedua adalah seorang fanatik kultivasi, dan kakak laki-laki ketiga Bai Jiansong bebas dan santai, dan merupakan seseorang yang bisa dipercaya, tetapi bukan guru yang baik. Adapun Yang Wenjun dan Deng Suixin, mereka juga bukan guru yang baik. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasi mereka mungkin akan disalib oleh Xiaoya dalam beberapa tahun, jadi mereka sama sekali tidak cocok. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Xiwen, Bai Jiansong merasa sedikit menyesal. Ia belum pernah melihat anak berbakat seperti itu sebelumnya, tetapi sungguh disayangkan ia tidak bisa beribadah di puncak Changxing. Bab 643 masalah ini telah menjadi masalah besar. Tapi tidak ada cara lain. Lagi pula, memang tidak ada seorang pun di puncak Changxing yang cocok untuk mengajar Xiaoya. Ini menunjukkan betapa menurunnya bakat di puncak Changxing. Jika puncak Changxing sedang berada di puncaknya, tidak akan sulit menemukan seseorang untuk mengajar Xiaoya. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Bai Jiansong menepuk dadanya dan berkata, kunjungan Xiaoya adalah keuntungan besar bagi mereka. Beruntung mereka tidak perlu memberikan banyak hadiah terima kasih. Beraninya mereka menolak. Akademi Zhenwu hanya membuka gerbangnya sekali setiap 100 tahun. Tentu saja, belum waktunya untuk membuka gerbang, tetapi ini bukan masalah. Jika Ye Xiwen masih di Sekte Yiyuan, raksasa seperti Akademi Zhenwu tentu akan menjadi keberadaan yang misterius. Mustahil bagi mereka untuk membuka pintu belakang, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan patuh hingga gerbang dibuka sekali setiap 100 tahun. Namun dengan tingkat kultivasi Ye Xiwen yang sangat rendah, jangankan seorang jenius tak tertandingi seperti Xiaoya, bahkan seorang idiot pun dapat diizinkan bergabung dengan Akademi Zhenwu. Ketidakegoisan mutlak mustahil dicapai, dan tak seorang pun ingin mencapainya. Layaknya keturunan murid-murid Akademi Zhenwu, mereka tak bisa menunggu hingga gerbang dibuka 100 tahun sekali sebelum bergabung. Gerbang gunung dibuka setiap 100 tahun sekali, hanya untuk pasukan kecil lainnya. Setelah mencapai level tertentu, masalah yang dulu mengganggu Anda tidak lagi menjadi masalah sama sekali. Semuanya terasa mudah dan tidak sulit sama sekali. Beginilah cara orang-orang pada tingkat yang berbeda memikirkan masalah yang sama dengan cara yang berbeda. Lebih lanjut, hal terpenting untuk pewarisan suatu pasukan adalah munculnya murid-murid yang luar biasa secara terus-menerus. Hanya dengan aliran murid-murid luar biasa yang terus-menerus muncul untuk mewarisi, seluruh pasukan dapat terus eksis. Jika muridnya seperti Huang Wuji, mungkin akan banyak orang berebut untuk mendapatkannya, apalagi seseorang dengan kualifikasi seperti Xiaoya. Ye Xiwen samar-samar merasa bahwa kualifikasi Xiaoya mungkin bahkan lebih baik daripada kakak tertua. Dulu, setiap kali gerbang Akademi Zhenwu dibuka, semua orang berhamburan keluar untuk memperebutkan tempat. Para jenius biasa dibantai seperti semut, sementara para jenius papan atas harus berebut tempat. Di masa lalu, bentrokan berdarah bahkan pernah terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, para pendahulu Akademi Zhenwu menetapkan aturan yang memungkinkan mereka memilih sendiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah pertumpahan darah dan konflik lebih lanjut, sekaligus menyeimbangkan berbagai tradisi, mencegah individu berbakat hanya mengejar beberapa tradisi saja. Jika hal itu terjadi, tradisi yang diciptakan para pendahulu akan perlahan lenyap ditelan arus waktu. Meskipun efeknya tidak terlalu bagus. Namun, itu bukan tanpa hasil. Misalnya, Huang Wuji, Bai Jiansong,
dan lainnya juga memasuki puncak Changxing karena hubungan ini. Jika tidak, puncak Changxing kemungkinan besar akan kehilangan warisannya. Ye Xiwen harus mengagumi visi jauh ke depan para pendahulu Akademi Zhenwu. Namun, meskipun demikian, banyak warisan yang hilang, hanya menyisakan banyak karya klasik tanpa penerus. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Yang terkuatlah yang akan bertahan, dan hukum alam berlaku, dan tak seorang pun bisa melanggarnya. Seperti yang dikatakan Bai Jiansong, mengirim Xiaoya ke asteris puncak seperti mengirim hadiah besar. Dengan kecepatan Xiaoya, ia menerima pelatihan menyeluruh. Kejeniusan apapun hanyalah awan di hadapannya. Ye Xiwen menatap Xiaoya. Ia telah memberitahu Xiaoya tentang hal ini. Bertentangan dengan dugaan Ye Xiwen, Xiaoya tidak menolak, melainkan setuju. Xiaoya berkata bahwa setiap saat dia hanya bisa menonton Ye Xiwen bertarung di luar, tetapi dia tidak bisa membantu sama sekali, dan dia juga ingin menjadi lebih kuat. Meskipun Bai Jiansong mengatakan seharusnya tidak ada masalah bagi Xiaoya untuk bergabung dengan asteris puncak asteris, tetapi bahkan jika dia bergabung dengan asteris puncak asteris, perlakuan seperti apa yang akan dia terima masih bisa diperdebatkan. Yang terpenting adalah menjalani tes kualifikasi. Biasanya, orang yang bergabung dengan Akademi Zhenwu saat gerbangnya terbuka tidak perlu menjalani tes semacam ini, karena kualifikasi mereka pada dasarnya dapat ditentukan oleh kultivasi mereka sendiri. Namun, mereka yang ingin masuk melalui pintu belakang harus menjalani tes kualifikasi. Semakin baik kualifikasi Anda, semakin banyak perhatian dan pelatihan yang akan Anda terima, dan semakin cepat Anda akan berkembang. Keesokan harinya, Ye Xiwen mengajak Xiaoya ke prasasti batu yang berdiri di luar kota Yingxin untuk menguji kualifikasi. Warna prasasti batu tersebut dapat menunjukkan bakat seseorang. Ada 7 warna, merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Merah adalah warna terendah dan ungu adalah warna tertinggi. Meskipun Ye Xiwen hanya memilih hari tanpa makna khusus, tetap saja ada ratusan orang yang datang untuk mengikuti ujian. Jika hari itu termasuk hari-hari istimewa, wajar jika jumlahnya akan meningkat beberapa kali lipat. Lagi pula, jumlah murid di Akademi Zhenwu tak terhitung banyaknya, mencapai jutaan. Banyak dari mereka memiliki keturunan, dan keturunan mereka memiliki keturunan. Setiap hari, banyak orang yang memenuhi syarat datang untuk menguji kualifikasi mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka memiliki status dan kemampuan seperti Ye Xiwen. Jika kualifikasi mereka terlalu rendah, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Zhenwu. Paling-paling, mereka hanya bisa menjadi murid nominal. Xiaoya telah memastikan bahwa dia akan dapat masuk Akademi Zhenwu, tinggal menguji kualifikasinya saja. Ketika rombongan dari puncak Changxing tiba, beberapa murid dari puncak asteris sudah menunggu di sana. Karena Bai Jiansong berbicara langsung, puncak asteris tentu saja harus menanggapinya dengan serius. Murid-murid ini semuanya sangat cantik dan kuat. Yang terlemah adalah murid inti di alam suci, dan yang terkuat telah mencapai kesempurnaan agung alam suci dan tidak kalah dari Ye Xiwen. Ketika mereka melihat Chang Xingfeng dan kelompoknya, beberapa orang bergegas memberi hormat. Belum lagi Bai Jiansong, seorang resi agung, tak seorang pun berani meremehkannya kemanapun ia pergi. Ye Xiwen semakin terkenal akhir-akhir ini, dan gelarnya sebagai orang nomor 1 di bawah resi agung sangat lantang. Mereka semua adalah tokoh terkenal di Akademi Zhenwu, dan mereka bukanlah murid inti biasa yang bisa dibandingkan dengan mereka. Saat Ye Xiwen membantai ratusan master di tahap akhir Sein Agung setengah langkah, statusnya di Akademi Zhenwu meroket. Terlepas dari murid-murid sejati yang sulit dipahami, dialah yang paling terhormat. Meskipun banyak orang enggan menerimanya, mereka harus mengakuinya. Beberapa orang juga memandang Xiaoya, yang digenggam Ye Xiwen, dengan heran. Mereka tidak tahu siapa orang ini. Dia bahkan menyuruh para petinggi asteris puncak datang sendiri untuk memeriksa kualifikasinya.
Selama kualifikasinya tidak terlalu buruk, dia bisa langsung diterima sebagai murid inti. Sedangkan untuk murid inti, hal itu mustahil kecuali dia menunjukkan kualifikasi yang luar biasa. Awalnya mereka agak enggan. Lagi pula, sebagai murid inti, rasanya agak murahan bagi mereka melakukan hal-hal ini. Namun, ketika mereka melihat Bai Jiansong dan Ye Xiwen, dua tokoh legendaris, secara pribadi mengirimnya ke sini untuk menguji kualifikasinya, apalagi yang bisa mereka katakan. Tim-tim yang menguji kualifikasi mereka maju sedikit demi sedikit. Kebanyakan dari mereka memiliki kualifikasi di atas level kuning. Lagi pula, orang tua mereka adalah murid Akademi Zhenwu. Meskipun mereka sedikit biasa-biasa saja di Akademi Zhenwu, mereka benar-benar jenius kelas 1 di tempat lain. Bagaimana mungkin keturunan mereka buruk? Dari waktu ke waktu, akan ada beberapa yang berlevel hijau, yang sudah dianggap jenius kelas 1 di tempat lain. Tak lama kemudian tibalah giliran Xiaoya untuk mengikuti ujian. Xiaoya melirik Ye Xiwen, dan setelah menerima tatapan setuju dari Ye Xiwen, dia menempelkan cetakan tangannya di sana. Ketika Xiaoya menyentuhnya, semua orang menahan napas, bahkan Ye Xiwen pun tak terkecuali. Meskipun ia tahu Xiaoya pasti punya bakat luar biasa, ia masih belum tahu sejauh mana merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Semua orang melihat bahwa 7 warna pada prasasti ujian kualifikasi meledak secara bergantian. Apa yang terjadi? Ye Xiwen sedikit terkejut. Setelah orang biasa menekannya, batu uji kualifikasi akan segera memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan kualifikasinya, tetapi kali ini memancarkan 7 warna sekaligus. Apa yang terjadi? Adik muda Ye, ini bakat 7 warna. Ya ampun, aku hanya pernah melihat bakat seperti ini di legenda. Bai Jiansong menatap Xiaoya dan Ye Xiwen yang masih agak bingung, dengan tatapan rumit di matanya. Bahkan bakat seorang jenius biasa pun hanya setingkat biru. Seseorang seperti kakak senior hanya setingkat ungu. Tapi anak kecil ini ternyata punya bakat 7 warna. Itu bakat yang melampaui tingkat ungu. Itu bakat yang hanya muncul di legenda. Itu bakat yang hanya dimiliki para dewa. Ye Xiwen tertegun. Setelah mendengarkan kata-kata Bai Jiansong, ia menyadari bahwa kualifikasi Xiaoya tampak luar biasa. Jika dia mengikuti tes itu sendiri, siapa tahu dia bisa mencapai level kuning. Melihat cahaya warna-warni pada prasasti ujian bakat terjalin menjadi seberkas cahaya yang melesat lurus ke langit, seluruh Akademi Zhenwu langsung terkejut. Ye Xiwen tiba-tiba menyadari, masalah ini telah menjadi masalah besar. Di langit, aura yang amat kuat melintas, menuju langsung ke kota Yingxin. Siapa dia? Siapa yang punya bakat 7 warna? Sebuah teriakan keras terdengar dari cakrawala, dan ternyata itu adalah seorang pria parubaya dengan janggut tipis di wajahnya. Ia tampak agak murung, tetapi saat itu aura mengerikan dan mengintimidasi menyeruak dari tubuhnya, dan seluruh angkasa terdistorsi oleh napasnya. Ia berbalik dan melihat Xiaoya, yang masih berdiri di depan prasasti batu ujian kualifikasi. Matanya tiba-tiba berbinar dan ia tertawa terbahak-bahak, sungguh anugerah Tuhan bagi kita untuk menjadi penerus Yang Feng. Aku punya seseorang untuk mengambil alih tahta. Ayo, nak, aku akan menerimamu sebagai murid terakhirku dan mewariskan gelar guru Yang Feng kepadaku. Ye Xiwen menatap pria parubaya yang terpuruk di depannya dengan sedikit linglung. Mungkinkah pria ini adalah kepala puncak Dangyang, salah satu dari 10 warisan besar? Sial, ini benar-benar tidak pantas. Dia seperti paman aneh yang ingin menculik gadis kecil. Dangyang, beraninya kau merampok orang-orang kami dari puncak asteris. Sebuah teriakan nyaring terdengar dari langit di kejauhan. Bab 644 Mencuri Murid. Dangyang, beraninya kau mencuri orang-orang kami dari puncak asteris. Namun, ternyata itu adalah seorang santa agung perempuan, mengenakan gaun panjang hijau zamrud, yang membuat temperamennya semakin menonjol. Penampilannya luar biasa, dan ia memiliki semacam keagungan yang mengintimidasi tanpa amarah.
Ia adalah pemimpin Asteris Puncak. Setelah menjadi kepala biara dari warisan-warisan agung ini, para biksu pertama seringkali menyembunyikan nama asli mereka dan menggunakan warisan tersebut sebagai nama mereka. Sebagai contoh, kepala biara puncak Changxing, Changxingzi, seperti ini. Bukan karena namanya Changxingzi, tetapi setelah mewarisi posisi kepala biara, ia secara alami menjadi Changxingzi. Sial, siapa bilang gadis ini dari puncakmu? Kepala puncak Dangyang berkata dengan nada tidak setuju, apakah ada daftarnya? Dia awalnya ingin menjadi murid Asteris puncakku. Kata kepala Asteris puncak dengan wajah dingin, diam-diam merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu Xiaoya memiliki bakat seperti itu, seharusnya dia tidak membiarkannya muncul. Seharusnya dia memastikan hubungan mereka terlebih dahulu dan membiarkan mereka iri, cemburu, dan benci. Namun, jika Xiaoya tidak membuat keributan seperti itu, bagaimana mungkin ia bisa membuat sosok seperti kepala puncak Asteris itu? Khawatir, jenius biasa bahkan tak akan membuatnya mengangkat kelopak mata. Apa misinya? Meskipun jenius itu langka, ia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, apalagi melihatnya. Aku bahkan belum berlindung. Kepala puncak Dangyang memutuskan untuk bersikap tak tahu malu sekali ini. Apa wajah memang penting? Memang penting. Tetapi jika dibandingkan dengan warisan yang sesungguhnya, jika dibandingkan dengan murid yang begitu berbakat, muka tidak ada apa-apanya dan harus hilang. Lagi pula, jika dia benar-benar peduli dengan wajahnya, dia tidak akan berpakaian seperti ini. Saat kepala puncak Dangyang berbicara, ia menatap Xiaoya dengan saksama, diam-diam menghitung dalam hati. Melihat tulang-tulangnya yang anggun dan meridian-meridian yang terhubung dengan baik di dalam tubuhnya, bukan hanya bakatnya yang luar biasa, tulang-tulangnya saja sudah langka di dunia. Dengan bakat luar biasa dan keberanian yang luar biasa, orang seperti itu ditakdirkan untuk meraih kesuksesan besar. Dia berani menjaminnya. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tidak akan sulit bagi gadis ini untuk mencapai levelnya di masa depan. Apa gunanya bersikap tak tahu malu saat ini? Kau salah, kau salah. Kalian semua salah. Gadis kecil ini jelas ditakdirkan untuk puncak Wanren kita. Lihat dia berdiri tegak seperti pedang. Dia pasti kultivator pedangku. Pada saat ini, sosok lain muncul di langit. Ternyata itu adalah seorang pria berbaju hijau yang tampak seperti kultivator pedang dan sedang terbang di atas dengan pedang. Dia adalah tokoh kuat lainnya di Akademi Zhenwu, kepala puncak Wanren, satu dari 10 warisan utama, dan pemimpin Departemen Budidaya Pedang di antara banyak warisan Akademi Zhenwu. Sebenarnya, kultivasi pedang bukanlah tradisi kecil di dunia Zhenwu. Sebaliknya, banyak orang memilih jalur kultivasi pedang. Ada juga banyak pendekar yang berlatih ilmu pedang. Meskipun hanya sedikit dari mereka yang berspesialisasi dalam budidaya pedang, mereka sebenarnya dapat dianggap sebagai praktisi semi pedang. Dan di Akademi Zhenwu, pemimpin warisan kultivasi pedang yang tak terhitung jumlahnya adalah puncak Wanren. Dengan kata lain, semua kultivator pedang di seluruh dunia Zhenwu berasal dari puncak Wanren. Dalam hal garis keturunan, jika kita menelusuri kembali bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti ada generasi yang dapat ditelusuri kembali ke puncak Wanren. Sebagai titik awal bagi semua kultivator pedang di alam Zhenwu, orang dapat membayangkan betapa pentingnya puncak Wanren bagi Akademi Zhenwu, dan bahkan bagi seluruh alam Zhenwu. Sejak puncak Wanren masuk dalam peringkat 10 warisan agung Akademi Zhenwu, ia tetap menjadi warisan tingkat atas. Tidak seperti puncak Changxing, yang pernah berkembang pesat tetapi kemudian menurun, puncak Wanren secara konsisten berada di peringkat 10 besar, terkadang bahkan menempati posisi pertama. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya puncak Wanren. Kepala puncak Wanren juga merupakan pemimpin di antara para kultivator pedang. Ia telah melampaui alam suci agung bertahun-tahun yang lalu. Ada yang mengatakan bahwa kekuatannya hanya kalah dari penguasa istana tertinggi, sementara yang lain mengatakan bahwa ia dapat menyaingi penguasa istana tertinggi. Lagi pula,
Ia adalah seorang kultivator pedang, dan kekuatan serangan para kultivator pedang sudah terkenal. Tapi itu hanya diskusi. Bagi semua orang, baik itu kepala puncak Wanren maupun penguasa Istana Agung, mereka berdua adalah tokoh legendaris, bagaikan dewa. Mereka tahu orang-orang seperti itu ada, tetapi mereka mungkin belum pernah melihatnya seumur hidup. Banyak murid di sekitar tercengang. Mereka tidak menyangka kedua kepala biara akan muncul berturut-turut, tetapi mereka juga tidak menyangka bahwa kepala biara puncak Wanren juga akan muncul karena gadis kecil yang tampak pemalu itu. Ya Tuhan, ada apa dengan dunia ini? Banyak dari mereka harus mengikuti tes bakat untuk memutuskan apakah mereka berkesempatan bergabung dengan Akademi Zenwu, dan gadis kecil ini diperebutkan oleh 3 biksu utama. Bagi mereka, para pemimpin ini bagaikan dewa-dewa legendaris. Mereka merasakan hal yang sama seperti orang biasa ketika melihat para dewa berjuang tanpa malu demi sesuatu. Bai Jiansong, yang berdiri di samping Ye Xiwen, juga tampak sedikit tidak wajar. Jelas, ia tidak menyangka masalah ini akan menjadi begitu serius. 3 dari 10 kepala warisan utama telah muncul. Ini saja sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh Akademi Zenwu. Meskipun ia telah memasuki ranah Sage Agung, dan tidak menganggap serius kepala-kepala warisan biasa, ia tidak berani bersikap tidak hormat kepada ketiga orang ini, karena mereka telah melampaui Sage Agung. Di hadapan ketiga orang ini, kekuatan yang ia banggakan tidak ada apa-apanya, dan memasuki ranah Sage Agung pun tidak ada apa-apanya. Faktanya, hanya ada sekitar selusin orang seperti ini di seluruh Akademi Zenwu, termasuk mereka yang tersembunyi. Namun, hanya dengan orang-orang ini, Akademi Zenwu dapat mendominasi wilayah selatan dan menjadi penguasa. Inilah fondasi nyata yang memungkinkan Akademi Zenwu menjadi kekuatan dominan, dan salah satu di antaranya adalah tokoh terkenal di dunia luar. Justru karena itu ia pun tercengang ketika melihat para pemimpin itu muncul di hadapannya. Adapun Ye Xiwen yang berdiri di sampingnya, sudah jelas. Meskipun ia sudah lama tahu bahwa Xiaoya adalah bakat luar biasa, ia tidak pernah menyangka hal itu akan menarik para pemimpin untuk memperjuangkannya secara pribadi. Tidak, bagaimana mungkin? Gadis seperti dia seharusnya ditemani puisi dan buku. Berkelahi dan membunuh sepanjang hari bukanlah hal yang seharusnya dia lakukan. Sebelum semua orang bisa mencerna keterkejutan itu, sosok lain muncul dari langit. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian seperti seorang cendekiawan Konfusianisme yang muncul di hadapan semua orang sambil memegang buku-buku. Semua orang ternganga. Itu adalah kepala lain dari salah satu dari 10 warisan, kepala Akademi Jingxi. Akademi Jingxi juga merupakan eksistensi yang sangat istimewa di Akademi Zenwu. Markasnya bukan di gunung, melainkan di lembah yang luas, tampak seperti sebuah akademi. Murid-murid akademi umumnya tidak dipilih langsung dari murid-murid di luar. Murid-murid yang dapat dipilih ke Akademi Jingxi seringkali adalah cendekiawan terpelajar yang memegang posisi tertentu di dunia sekuler. Ini adalah tempat lahirnya garis keturunan Konfusianisme di alam Zenwu dan dianggap sebagai tempat paling suci oleh para pengikut Konfusianisme dari semua negara di alam Zenwu. Mereka adalah garis keturunan unik di Akademi Zenwu dan jarang terlihat. Murid-murid mereka kebanyakan muncul di istana berbagai negara dan jarang muncul langsung di hadapan murid-murid Akademi Zenwu. Meskipun mereka memang dari Akademi Zenwu, murid biasa memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang mereka. Tapi karena Jing Shiyuan adalah salah satu dari 10 warisan teratas, bagaimana mungkin perannya bisa begitu sederhana? Coba pikirkan, sarjana, apa kau juga akan bersaing dengan kami? Apa gunanya gadis seperti dia mempelajari ini? Bisakah dia pergi ke istana dan memimpin pemerintahan? Bukankah kalian, umat Konfusianisme, sangat memperhatikan 3 ikatan dan 5 kebajikan abadi serta aturan ayah-ayah dan anak-anak? Kau juga mengarang 3 kepatuhan dan 4 kebajikan untuk wanita. Saat itu, kepala puncak Dangyang berkata dengan ekspresi yang agak tak tergoyahkan. Itu hanya prasangka duniawi.
Asal dia lulus dari Akademi Jingxi kita, tak akan sulit baginya untuk memegang stempel negara, kata kepala Akademi Jingxi dengan nada meremehkan, seolah tak peduli dengan kata-kata kepala puncak Dangyang. Lagi pula, Akademi Jingxi kita tidak hanya mengajarkan cara memerintah negara. Dalam hal kultivasi, kebenaran Konfusianisme adalah musuh bebuyutan segala kejahatan dan memiliki keunggulannya sendiri yang unik. Melihat bibit yang begitu bagus, kepala Akademi Jingxi tidak ragu untuk merendahkan dirinya dan berkata bahwa etiket dan hal-hal lainnya tampak sangat konyol saat ini. Kita semua tidak bisa meyakinkan satu sama lain, jadi kenapa tidak bertarung? Siapapun yang menang akan berhak menerima gadis ini sebagai muridnya. Jika kita menunggu lebih lama lagi, situasinya akan semakin kacau ketika para tetua lainnya kembali. Kurasa mereka sudah menerima kabar ini. Akan sulit untuk bertindak jika kita menunggu lebih lama lagi, kata Ketua Puncak Dangyang. Ia berencana untuk membuat keputusan akhir dan menentukan afiliasi Xiaoya sebelum yang lain kembali. Jika tidak, ketika ketua lainnya kembali, persaingan pasti akan semakin sengit. Oke, kepala puncak Wanren mengangkat alisnya dan berkata. Pedang panjang di belakangnya mengeluarkan suara mendengung, dan energi pedang mulai mengelilinginya. Dia sebenarnya berencana untuk bertindak langsung. Di antara keempat orang itu, tingkat kultivasinya mungkin bukan yang tertinggi, tetapi jika pertarungan sungguhan terjadi, dia pasti yang terbaik. Bagaimana mungkin dia, seorang kultivator pedang, gagal di saat seperti ini? Tak tahu malu, wajah kepala puncak Asteris itu dingin, dan dua kata ini terucap dari bibirnya, dan wajahnya pun ikut dingin. Awalnya, Xiaoya seharusnya menjadi muridnya, tetapi siapa sangka akan ada begitu banyak perubahan tak terduga. Orang-orang tua ini benar-benar tak tahu malu dan sama sekali tidak peduli dengan wajah mereka. Ia bisa memahami perasaan orang-orang tua ini, tetapi memahaminya sia-sia. Tak seorang pun bisa mundur selangkah saat ini. Kurasa kita harus menghormati pendapat gadis kecil ini sendiri, kata kepala Akademi Jingxi saat itu. Ia tahu betul bahwa meskipun ia sangat kuat dan jelas merupakan salah satu master paling terkemuka di dunia Zhenwu, ia mungkin tidak akan kalah dalam pertarungan sungguhan, tetapi ia pasti tidak akan menjadi pemenang pada akhirnya. Akan lebih baik mencoba metode lain. Saat ini, wajah beberapa pemimpin besar tampak sedikit malu. Mereka baru saja berdebat cukup lama dan bahkan belum bertanya kepada gadis kecil itu kemana ia ingin pergi. Sekarang aturan Akademi Zhenwu adalah membiarkanmu memilih. Beberapa pemimpin menatap Xiaoya serempak, dan Xiaoya menatap Ye Xiwen, seolah meminta pendapatnya. Ye Xiwen segera merasakan tatapan tajam dari beberapa pemimpin yang tertuju padanya. Bab 645 Apakah artefak suci agung itu kubis? Tatapan mereka setajam pisau, tertuju pada Ye Xiwen. Mereka semua melihat ketergantungan Xiaoya pada Ye Xiwen. Jika mereka ingin menerima Xiaoya sebagai murid mereka, pendapat Ye Xiwen pasti sangat penting. Wah, menurutmu gadis ini mau beribadah di mana? Teriak kepala puncak Dangyang sambil menatap Ye Xiwen, seolah ingin melihat isi hati Ye Xiwen. Ekspresi Ye Xiwen tegas. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Sekalipun mereka hanya terkunci oleh aura mereka secara tidak sengaja, mereka tetap merupakan ancaman besar baginya. Sekalipun dia menjadi orang bijak, itu mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang-orang ini. Mereka adalah makhluk yang melampaui Sang Bijak Agung, sama seperti bagi Sang Bijak Agung. Memiliki beberapa guru tambahan di alam suci tidaklah masalah. Orang-orang inilah yang menjadi pilar sejati Akademi Zhenwu. Meskipun jumlah mereka kecil dan hanya puluhan, Akademi Zhenwu mampu mendominasi wilayah selatan hanya dengan orang-orang ini. Nama gadis ini Ye, ya, kan? Dia ingin bergabung dengan Asteris Puncak kita. Kepala Asteris Puncak berbicara dengan suara lembut dan ramah. Ye Xiwen tidak tahu nama belakang Xiaoya, jadi dia mengambil nama belakang Ye Xiwen dan dikenali sebagai adik perempuan Ye. Asteris tatapan pemimpin puncak tertuju pada Ye Xiwen, tetapi itu membuat Ye Xiwen merasa merinding.
Warisan puncak Wanrenku akan bertahan selama ribuan generasi. Jika dia bergabung dengan puncak Wanrenku, aku akan menerimanya sebagai murid terakhirku dan mengajarinya semua keahlianku. Kepala puncak Wanren berbicara dengan nada tenang, tetapi saat itu ia mengatakannya dengan tegas. Banyak sekali orang di sekitar merasa ingin pingsan ketika mendengar ini, karena ini adalah murid terakhirnya. Meskipun pendaftaran murid biasa tidak seketat Akademi Zhenwu, mereka juga dibagi menjadi murid terdaftar, murid batin, murid pribadi, dan murid tertutup. Di antara mereka, murid-murid terdaftar adalah yang paling tidak berguna, pada dasarnya hanya nama dalam daftar, dan mereka memenuhi syarat untuk menghadiri kelas dan forum besar sesekali. Murid-murid yang memasuki ruangan hanyalah murid biasa, dan murid-murid yang diajari oleh kaisar selangkah lebih maju. Mereka akan diajari banyak seni bela diri yang bahkan tidak dapat dipelajari oleh murid-murid yang memasuki ruangan. Murid yang tertutup adalah orang yang benar-benar dapat mewarisi jubah tersebut. Apa itu murid yang tertutup? Artinya, setelah menerima murid ini, tidak akan ada murid baru yang diterima. Sejak saat itu, semua ajaran akan diwariskan kepada murid ini tanpa syarat. Secara umum, meskipun murid terakhir bukanlah calon kepala biara, setidaknya ia akan menjadi penatua utama dan tokoh penting, serta menduduki posisi yang sangat penting. Biksu kepala puncak Wanren memiliki ratusan atau bahkan ribuan murid atas namanya, dan puluhan muridnya sendiri, di antaranya juga terdapat para jenius. Namun, masih belum ada seorang pun yang dapat diterima oleh biksu kepala puncak Wanren sebagai murid terakhirnya. Akulah yang pertama kali bilang ingin menerimanya sebagai murid terakhirku. Kepala puncak Dangyang langsung menghentikannya. Ia telah tiba lebih dulu dan telah melihat dengan saksama. Xiaoya sangat berbakat, dan bisa secara pribadi mengajar anak ajaib seperti itu adalah hidup yang berharga. Bahkan jika ia tidak menerima murid lain, apa bedanya? Setelah bertemu dengan orang jenius seperti itu, ia menganggap semua orang sebagai sampah. Wanren, Dangyang, apa kalian mencoba menyesatkan murid-murid kita? Tanya kepala Akademi Jingxi. Selama Yeya bergabung dengan Akademi Jingxiku, dia tidak hanya akan menjadi murid terakhirku, tetapi dia juga akan menerima dukungan penuh dari Akademi Jingxiku. Xiaoya menatap Ye Xiwen. Saat ini, ia juga sedikit bingung. Selain urusan Ye Xiwen, tidak ada hal lain yang bisa menggerakkan hatinya. Namun, ia juga tahu bahwa pilihannya berkaitan dengan perkembangan masa depannya dan sangat penting. Ye Xiwen melangkah maju dan berkata, "Saya sangat berterima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan kepada saya, para master. Namun, saya hanyalah Xiaoya, jadi mustahil bagi saya untuk membagi rasa terima kasih saya kepada beberapa orang. Saya menghargai kebaikan semua master, tetapi saya sudah berjanji untuk bergabung dengan Asteris Puncak, dan saya tidak bisa mengingkari janji saya." Saat berbicara, Ye Xiwen membungkuk dalam-dalam, tetapi sangat teliti dan berstandar. Ini bukan karena ia takut dengan seni bela diri keempat orang ini, tetapi karena keempat orang ini mengagumi Xiaoya dan saling berlomba menawarkan persyaratan yang luar biasa. Sebagai saudara, ia harus berterima kasih kepada mereka. Namun, ia juga memikirkannya. Kekuatan keempat pemimpin ini hampir sama, dan kondisinya pun hampir sama. Mustahil memberikan kondisi yang lebih baik dari ini. Dalam situasi ini, dia tetap memilih Asteris Puncak. Lagi pula, dia sudah lama setuju, dan dia tidak bisa mengingkari janjinya sekarang, kalau tidak, dia mungkin akan membuat Asteris Puncak iri. Lagi pula, menurutnya, Xiaoya yang paling tepat bergabung dengan Asteris Puncak. Meskipun kepala Asteris Peak tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi dengan bakat dan kekuatan Xiaoya, setelah memasuki Asteris Peak, apakah dia takut tidak akan diperlakukan secara khusus? Mendengar apa yang dikatakan Ye Xiwen, para petinggi puncak Dangyang, puncak Wanren, dan Akademi Jingxi tampak sedikit muram. Mereka tidak menyangka bahwa sebelum mereka dapat melanjutkan pembahasan persyaratan, Ye Xiwen sudah memutuskan untuk bergabung dengan puncak Asteris.
Dia merasa agak tertekan sejenak, tetapi dia tidak punya apapun untuk dikatakan, karena seperti yang dikatakan Ye Xiwen, Xiaoya telah memutuskan untuk bergabung dengan Asterisk Peak, dan sekarang dia di sini hanya untuk menguji kualifikasinya, jadi dia harus dianggap sebagai anggota Asterisk Peak. Meskipun belum final, poin kuncinya adalah mustahil bagi mereka untuk menawarkan kondisi yang jauh lebih baik daripada satu sama lain. Namun, jika dipikir-pikir, akan jauh lebih baik jika tidak diambil oleh orang lain. Mendengar apa yang dikatakan Ye Xiwen, ekspresi kepala puncak Asterisk sedikit mereda, rona dingin di wajahnya tampak memudar, dan amarah di hatinya pun mereda. Awalnya, ia bersikap buruk terhadap Ye Xiwen. Jika ia tidak membawa Xiaoya untuk mengikuti tes bakat, ia tidak akan membuat keributan besar dan hampir kehilangan muridnya. Dia diam-diam kesal dengan Ye Xiwen, tetapi ketika mendengar Ye Xiwen mengatakan ini, dia merasa jauh lebih baik. Dan mengingat dia adalah saudara laki-laki Xiaoya, dia tidak memberinya wajah buruk. Ye Xiwen tidak tahu tentang perubahan psikologis pemimpin Asterisk Puncak. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Lagi pula, dia belum pernah melihat pemimpin Asterisk Puncak sebelumnya. Dia hanya berpikir bahwa dia terlahir dengan tatapan sedingin itu. Dilihat dari reputasinya, pemimpin Asterisk Puncak juga seorang pemimpin dengan kepribadian yang kuat dan keterampilan yang hebat. Sayang sekali, gadis sebaik dia akan diajari menjadi gunung es oleh Asterisk, kata kepala puncak Dangyang dengan penuh penyesalan. Sebagian besar murid puncak Asterisk berwajah dingin, dan beberapa orang bercanda menyebut mereka sekelompok gunung es. Yang terbesar di antara mereka tentu saja adalah kepala puncak Asterisk. Namun kemudian ia merasakan hawa membunuh yang kuat menyelimutinya. Kepala puncak Asterisk menatapnya dengan niat membunuh di matanya. Ia langsung tahu apa yang harus dilakukan dan tetap diam, tidak berani memprovokasi wanita kuat ini. Namun, meskipun mereka tidak berhasil menjadikan Xiaoya sebagai murid mereka, Xiaoya tetaplah murid Akademi Zhenwu mereka. Mudah dibayangkan betapa hebatnya Xiaoya nanti saat ia dewasa. Kualifikasi Qicai hanyalah legenda. Hanya pendiri Akademi Zhenwu yang konon memiliki kualifikasi seperti itu, yang melampaui orang biasa. Itulah sebabnya akademi ini menarik persaingan dari para pemimpin ini. Saya yakin tidak akan lama lagi akademi ini akan menjadi sensasi di seluruh dunia Zhenwu. Karena kamu telah memilih untuk bergabung dengan Asterisk Peak, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Baju sirah dalam ini kusempurnakan di waktu luangku ketika aku masih muda. Kepala puncak Dangyang mendesah. Meskipun disayangkan, dia tidak memaksakan diri. Dia hanya memberikan sepotong baju sirah dalam yang bersinar dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Pakaian bagian dalam itu memancarkan aura tekanan samar-samar, menyebabkan semua orang berseru kaget. Artefak suci agung. Ternyata ini adalah senjata suci yang agung. Semua orang hampir pingsan. Banyak orang belum pernah melihat senjata suci yang agung seumur hidup mereka. Bahkan, banyak santo agung pun tidak memiliki senjata suci yang agung di tangan mereka. Sungguh tak terbayangkan ia bisa menggunakan senjata suci yang agung. Ye Xiwen hampir mati tersedak air liurnya. Jurus ini adalah senjata suci pelindung dalam yang agung. Dengan benda ini yang melindunginya, para penguasa alam suci tak dapat berbuat apa-apa padanya, dan ia bahkan bisa lolos dari tangan seorang bijak agung biasa. Hadiah ini memang hebat, meskipun artefak suci agung mungkin bukan masalah besar bagi mereka. Ye Xiwen berpikir tentang betapa kerasnya dia bekerja untuk meningkatkan cermin Tianyuan menjadi senjata suci yang hebat, lalu melihat Xiaoya yang dengan mudah mendapatkan baju zirah dalam senjata suci yang hebat, tiba-tiba dia ingin muntah darah. Karena kau sudah memberikannya kepada orang tua ini, aku tidak akan pelit. Pedang wanita ini adalah pedang harta karun yang kudapatkan secara tidak sengaja sebelumnya. Pedang ini tidak berguna bagiku, jadi aku akan memberikannya kepadamu hari ini. Kepala puncak Wanren juga tidak pelit. Ia mengeluarkan pedang panjang yang terbuat dari batu giok yang tidak diketahui. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau,
dan fluktuasi hukumnya tidak kalah dengan armor dalam sebelumnya. Artefak suci agung lainnya. Banyak orang hampir tercengang. Itu adalah artefak suci agung lainnya. Apakah dunia ini benar-benar seperti ini? Apakah artefak suci agung ini hanya kubis di pinggir jalan? Saking banyaknya, sampai-sampai bisa diambil segenggam saja. Apakah itu hanya batu di pinggir jalan? Satu persatu, artefak suci yang agung dibagikan seperti kubis. Tidak peduli apapun, setelah hari ini, kejadian ini saja sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh Akademi Zhenwu, dan Xiaoya juga akan menjadi terkenal di seluruh Akademi Zhenwu. Aku tidak punya artefak suci agung itu untuk diberikan kepadamu, tapi aku akan memberimu, Haoran Zhengqi Jing. Kepala Akademi Jingxi akhirnya tidak memberikan artefak suci agung itu kepadamu, yang membuat semua orang merasa lega, tetapi kalimat berikutnya hampir membuat semua orang pingsan lagi. Buku rahasia, Haoran Zhengqi Jing, bukan sembarang buku rahasia kelas 3, melainkan seni bela diri Akademi Jingxi, titik awal dan fondasi semua seni bela diri Akademi Jingxi, dan juga titik awal semua 4 buku dan 5 klasik. Secara umum, hanya ada segelintir orang di seluruh Akademi Jingxi yang dapat mewarisi buku rahasia ini, dan mustahil bagi orang luar untuk mengetahui kebenaran buku rahasia ini. Sekarang diberikan langsung ke Xiaoya. Ya Tuhan, dunia macam apa ini? Meskipun ini bukan artefak suci agung, ini jauh lebih berharga daripada artefak suci agung. Dibandingkan dengan sutra Haoran Zhengqi ini, artefak suci agung tidak ada apa-apanya. Orang yang paling dermawan sebenarnya adalah kepala Akademi Jingxi ini.